Halo semuanya, hari ini kita akan mereview pelajaran DBS kita tanggal 1 September 2023. Pelajaran DBS kita kali ini, kita diberikan pertanyaan dari Yohanes 5 ayat 5. Pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan Yesus tanyakan, maukah engkau sembuh? Dan bukan pertanyaan yang lain? Prinsip pertama adalah, semua yang keluar dari mulut Tuhan tidak pernah kebetulan. Artinya, semua kata-kata yang keluar sangat diperhitungkan oleh Tuhan Yesus untuk diucapkan. Artinya, saat dia tidak pilih kata-kata selain yang dia ucapkan, artinya itu bukan kata-kata yang terbaik, walaupun selain yang dia ucapkan baik. Tapi bukan itu yang terbaik kalau dia tidak ucapkan. Artinya, Yesus bilang itu untuk menghasilkan yang terbaik demi keselamatan atau kesembuhan orang itu. Sekarang, apa yang Yesus bisa bilang tapi dia nggak bilang karena itu bukan yang terbaik? Contoh, Yesus bisa tidak menanyakan, apakah kamu bisa sembuh? Tentu saja bisa, tidak ada yang salah dari pertanyaan itu. Dan orang itu pun pasti akan jawab yang benar, ya tidak bisa. Karena buktinya selama 38 tahun dia tidak sembuh-sembuh. Jadi, kenapa Yesus tidak bilang itu? Apakah kamu bisa sembuh? Karena kalau jawabannya hanya ya tidak bisa, perbincangan akan berhenti di situ. Artinya, supaya perbincangan tidak berhenti, Yesus harus tanyakan pertanyaan yang lain, yang bunyinya, maukah kamu sembuh? Artinya, kenapa Yesus nggak tanyakan yang dia tanyakan? Karena kalau dia tanyakan selain yang dia tanyakan, jawabannya tidak semantap yang dia tanyakan, bahkan bisa saja menjadi negatif karena salah sasaran. Pertanyaan maukah adalah pertanyaan yang benar-benar mengungkapkan iman. Artinya selain itu iman tidak diungkapkan. Dan Yesus tidak mau kasih gondok orang baru dia kasih iman. Jadi kita tahu Tuhan Yesus punya bisnis benar-benar mau menyelamatkan. Makanya dia straight to the point. Jadi jawabannya, kenapa itu yang ditanyakan? Karena itulah pertanyaan yang paling mantap untuk ditanyakan. Kita harus bisa baca situasi, latar belakang setiap orang seperti Tuhan Yesus terhadap setiap orang yang dia mau tolong. Artinya, saya tidak bisa mempunyai amunisi itu-itu saja di setiap kondisi yang berbeda-beda. Saya tidak bisa memiliki pertanyaan yang sudah dihafal mati di saat sedih, senang, sebal, atau susah. Kita harus punya banyak pertanyaan yang disesuaikan dengan kondisi. Lalu bagaimana kalau ternyata itu membuat kita jadi inkonsisten? Tidak, kita tidak jadi inkonsisten. Malah kita konsisten dalam kebenaran yang disesuaikan dengan apa yang paling jitu ditanyakan untuk keselamatan orang itu. Kita malah konsisten untuk satu peluru yang jitu untuk setiap orang yang beda-beda. Kalau tidak, bisa saja 100 peluru tapi tidak kena-kena. Di mana konsistennya? Padahal ada orang yang satu peluru langsung kena. Kita harus sadar bahwa kita ini diverse. Ada yang tua, ada yang muda, pola pikir selalu berbeda setiap orang. Artinya, apakah bisa kita satu amunisi kalau bicara dengan banyak orang? Tidak bisa. Makanya, dengan orang tertentu kita bisa terbuka sekali, dan sama orang tertentu tidak. Artinya kita tahu kita tidak bisa sapu rata untuk semua orang. Pertama, kita harus pelajari setiap orang semaksimal mungkin yang kita bisa dengan tujuan kita kabarkan kebenaran tepat sasaran. Kita harus bisa one mind, one accord. Kita harus bisa deal dengan semua orang. Dan tentu saja lebih kenal kalau lebih banyak interaksi. Makanya ada pepatah tidak kenal maka tak sayang. Pada akhirnya, kita dituntut untuk mengerti situasi secara sepenuhnya. Kalau kita mengerti persis apa duduk persoalannya dan apa kebutuhannya, kita tidak perlu salah peluru. Kita tahu apa yang perlu dibilang dan apa yang tidak perlu dibilang karena tidak ada urusannya dengan kebutuhan orang itu.
Satu hal yang mau ditekankan lagi adalah kita punya gaya berdoa harus berbeda. Kita punya doa harus disesuaikan dengan increase of knowledge kita. Tidak bisa gaya berdoa kita sama kayak waktu pertama kali kita belajar. Seperti orang nominal. Dengan yang sekarang saat kita lebih kenal dengan God kita. Jangan seperti seakan-akan kita tidak pernah belajar. Berdoa itu jangan pakai pola itu-itu saja. Make sure gunakan increase of knowledge yang sudah kita dapatkan di dalam doa kita. Kalau kita doa kita pikirkan, artinya doa itu tidak natural. Padahal doa itu adalah saat Tuhan sedang mau bicara dengan kita. Saat Tuhan mau bicara dengan kita, itu artinya Tuhan sedang mau mempengaruhi kita. Tuhan mau mempengaruhi cara pikir kita, cara ngomong kita, tindak tanduk kita, bahkan cara kita menghadapi penggodaan kita. Tuhan selalu mau bicara sesuai kebutuhan kita saat itu. Pelajaran-pelajaran kita pelajari ini adalah salah satu cara Tuhan sedang mau bicara dengan kita. Dan kalau kita sadar itu, doa kita pasti akan berbeda. Dan itu real keluar dari hati kita, bukan hafalan. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, itu artinya kita bicara di dalam otoritas Tuhan Yesus. Dan saya menggunakan otoritas Kristus karena Bapa bilang saya bisa. Dengan catatan, saya mau lakukan semua yang Kristus bilang. Kita tahu Tuhan Yesus itu the only begotten Son of God. Dan banyak orang yang sangkal akan hal itu. Makanya di dalam doa kita bisa ungkapkan hal itu secara intensional sebagai acknowledge kalau saya percaya itu. Saat kita berdoa, kita sadar kita sedang bicara dengan Bapa yang tidak ada awalnya. Oleh sebab itu, saat kita berdoa, kita harus pikir baik-baik bagaimana sikap kita saat menghadap Bapa. Kalau kita berdoa gayanya seperti orang main-main, hanya hafalan, itu-itu saja, kira-kira kita akan jadi debu atau tidak? Pasti kita akan jadi debu. Artinya, kita tidak bisa berdoa seperti rutinitas, hanya sekedar hafalan. Bukan artinya kita bisa menghakimi orang berdoa. Hanya saja doa orang yang belajar dengan doa orang yang tidak belajar kelihatan sekali.